Pertama-tama memang MI ini tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan seperti apa itu? Diperhitungkan. Sekolah NU adalah sekolah kumuh. Sekolah NU adalah sekolah yang tertata. Itu harus saya pangkas. Saya warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Evi dan juga pada kesempatan kali ini Evi ditemani oleh Bapak Nur Hariri. Bapak Nur Hariri SH. Beliau ini adalah Kepala MI Islamiyah Rogo Jambi. Baiklah ma'arif lovers yang ada di rumah, sebelum Evi memulai perbincangan dengan Bapak Nur Hariri, perlu saya ingatkan, dukung terus program kami Bima Bincang Pendidikan Masa Kini di YouTube channel yaitu LP Ma'arif Bangkit. Jangan lupa subscribe ya. Pak Nur Hariri sudah subscribe apa belum? Insya Allah sudah ya Pak ya. Pokoknya nanti kalau sudah launching pulang dari sini harus langsung subscribe. Terima kasih Bapak. Kami bersama tim juga mengucapkan terima kasih atas waktunya, telah meluangkan waktu, karena kami juga tahu insya Allah jenengan adalah orang yang sangat sibuk, tapi karena mau berbagi ilmu dengan teman-teman Ma'arif lovers yang ada di rumah terhadap Bapak Ibu guru tentang bagaimana sih MI Islamiyah Rogo Jambi ini menjadi salah satu sekolah percontohannya LP Ma'arif NU Banyuwangi di tingkat madrasah ibtidaiyah. Seperti itu ya Pak ya. Baiklah, mungkin Pak Nur Hariri ini menjabat sebagai kepala sekolah sejak Insya Allah mulai tahun 2016. 2016 berarti sekarang sudah berjalan 5 tahun. Hampir 5 tahun. Hampir 5 tahun seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh tahu MI Islamiyah ini sebenarnya berdiri sejak tahun berapa ya Pak? MI sebelumnya saya sampaikan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau lihat sejarahnya MI itu berdiri pada tahun 1938. 38 sebelum kemerdekaan berarti? Sebelum kemerdekaan. Berada di rumah-rumah masyarakat. Baru 10 tahun pindahlah ke sekolah itu khusus. Akhirnya langsung bentuk gitu ya Pak ya. Berarti 38, berarti sekarang sudah hampir sekitar berapa Dim? 38 sekitar 87 tahunan. Iya, usianya MI Islam Rogo Jambi. Wah. Nenek moyang kita itu. Nenek moyang sekali ya Pak. Tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh NU yang luar biasa. Almarhum itu, waduh luar biasa. Apa mungkin itu yang menjadi salah satu tonggak dasar ya Pak ya, tonggaknya sehingga mereka. MI Islamiyah ini Doanya mereka itu banyak sekali. Sekarang sudah berapa Pak siswa-siswinya? Siswa-siswinya kurang lebih 600. 600. Berarti sudah berapa kelas itu ya Pak ya? Kita ada lebih 15 rombel lah masih ada. 15 rombel. Lalu Pak, selain dari tonggak yang kuat tadi sehingga MI Islamiyah menjadi salah satu sekolah unggulan naungan LP Ma'arif NU Banyuwangi, pastinya ada satu hal yang membuat MI ini menarik di mata masyarakat Pak, sehingga anak-anaknya dipercayakan di MI Islamiyah. Mungkin Bapak bisa menyampaikan dulu profil singkat dari MI Islamiyah. Tepatnya di mana sih MI Jadi ini? SMA Rogo Jambi itu posisinya Jalan Kiai Haji Wahid Rogo Jambi. Yang paling detail paling enak di belakang BCA. Oh, belakang ya. BCA. Itu karena MI itu berdiri begitu lama. Jadi pertama-tama memang MI ini tidak diperhitungkan. Tidak diperhitungkan seperti apa itu? Diperhitungkan. Sekolah NU adalah sekolah kumuh. Sekolah NU adalah sekolah yang tertata. Itu harus saya pangkas, saya hapus itu. Benar sekali Pak. Sebenarnya sekolah NU, apalagi dulunya ada sejarah juga kan ya, di bawah naungan Ma'arif ini, itu
sangat bagus kalau di manajemen nih. Yang namanya kumuh, gak punya prestasi, itu saya pangkas. Dan tahun-tahun ini dan tahun sebelumnya, sekolahan yang berbasis agama itu yang paling dicari oleh wali murid dan orang tua. Coba sekarang lihat, lembaga lain tidak dapat murid, kita kelebihan murid. Madrasah sekarang memang sudah mulai didirikan Pak, karena terkadang anak sekarang itu tidak mau mondok bahasanya untuk mengenalkan akidah kita Ahlussunnah wal Jamaah, makanya lebih memilih madrasah, sehingga harapan orang tua itu anaknya selain mendapatkan ilmu agama juga mendapatkan selain mendapatkan ilmu umum juga mendapatkan ilmu agama seperti itu ya Pak ya. Jadi umumnya itu 40%, agamanya 60%. Itu tidak boleh bakunya tidak boleh dirubah untuk sekolah berbasis madrasah. Jadi disitulah tonggaknya sekolah madrasah didukung dengan guru-guru yang berkualitas. Benar sekali. Guru-guru yang semangat. Jadi disitulah di tempat MI Islam Rogo Jambi, karena gurunya semangat, otomatis kita bisa menata. Apakah ada trik khusus Pak bagaimana untuk membangun guru yang semangat, yang kreatif seperti itu? Jadi saya ke guru-guru, saya panggil teman-teman ya, teman-teman. Jadi apa yang mereka pikirkan awalnya sebagai kepala madrasah harus tahu kebutuhan guru ini apa. Jadi saya produksi dari hati ke hati. Karena apa? Guru-guru ini mengabdinya sangat-sangat mengabdi dengan madrasah karena tidak didukung dengan gaji yang UMR. Nah inilah yang jadi permasalahan. Awalnya saya datang, saya minta coba saya lihat gaji dengan sekolah lebih besar di mana gajinya. Saya koreksi, saya tidak mau sampai 3 kali. Gaji sekian tidak mau gitu aja saya. Saya berani, satu kuncinya. Kalau jadi kepala madrasah harus berani. Disitulah kita bisa menata. Jadi keluar guru kita jembatanin, kita kasih saran, kita ayomin teman-teman itu. Berani untuk mengambil perubahan Pak ya. Untuk terus bisa meningkatkan. Jadi kita akan kelihatan mereka datang, mimiknya di mana gitu ya. Nah itulah, oh ini ada masalah. Jadi masalah keluarga pun saya juga masuk. Ada apa gitu? Barangkali saya bisa menyelesaikan. Apalagi seperti Ma'arif ya. Contohnya seperti BPJS Ketenagakerjaan itu nggak bagus. Karena apa? Jangan kepala itu harus dipikir kan ya. Anak buahnya pikirnya BPJS. Kalau bisa BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Pekerjaan, sama BPJS Kesehatan, sama BPJS Tabungan untuk mereka kalau pensiun. Ya memang ada di BPJS itu ada kayak paket-paketnya. Bagus, saya mendukung sekali itu BPJS Ketenagakerjaan awalnya itu. Ya Pak, karena mikirnya gajinya sudah tidak seberapa, setidaknya kadang kan kita memang tidak mengharapkan suatu musibah, tapi dengan adanya program BPJS ini kita bisa membantu lah. Ya, gitu. Sangat membantu. Bukan membantu, sangat membantu. Alhamdulillah. Sangat membantu. Alhamdulillah. Ya. Baik Pak, mungkin kita akan membahas lebih dalam lagi. Kurikulum lokal kayak di MI Islamiyah Rogo Jambi ini apa sih yang membedakan MI Islamiyah dengan sekolah-sekolah yang lain? Mungkin ada kayak pembiasaan khusus untuk peserta didiknya. Jadi saya ada program istilahnya itu ada ekstrakurikuler khusus dan ada ekstrakurikuler biasa. Jadi ekstrakurikuler khusus itu adalah BTA. Baca tulis Al-Quran. Baca tulis Al-Quran. Sama aja di mana aja. Apa yang membedakan baca tulis Al-Quran di MI Islamiyah dengan di sekolah yang lain? Di tempat saya ada tanfid. Oh, ada. Jadi anak kelas 3 saya minta sudah bisa membaca Al-Quran. Jadi bisa baca Al-Quran, nanti kelas 3 diarahkan. Yang penting kita harus 2 arah. Antara murid dengan orang tua atau wali murid harus sinkron. Kalau nggak sinergi, kalau nggak sinergi kita kurang maksimal. Sejauh ini sinerginya bagaimana Pak dengan masyarakat? Sangat menolong. Tapi dengan adanya pandemik ini BTA tidak ada.
Akhirnya ngajinya menurun. Tapi untuk tahun ajaran baru nanti BTA tetap saya minta harus ada. Apapun itu dijalankan. Kalau tidak, program yang unggulan kita tidak jalan. Betul sekali. Lalu bagaimana Pak terkait MI Islamiyah ini? Kesiapannya untuk menghadapi pembelajaran new normal ini, Pak? Jadi new normal sebenarnya ini kan alhamdulillah dengan adanya corona ini sebenarnya mungkin ya teknologi yang 10 tahun yang akan datang hari ini. Jadi anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 itu semuanya serba online. Ujiannya online. Jadi sekarang tidak pakai fisik kertas kita. Pakai online semuanya. Jadi fasilitas yang ada kita pergunakan. Ya namanya ketidaksiapan wali murid itu merupakan hal-hal yang harus kita sampaikan. Ini adalah faktanya seperti ini. Mohon didukung. Kita tidak boleh ada tatap muka. Dengan itu kita pergunakan online. Alhamdulillah kita diperbolehkan tatap muka. Tatap muka itu pun saya harus ketat dengan artian wali murid tidak boleh masuk ke lembaga, ke sekolahan. Harus benar-benar kita saring. Melalui siapapun. Shift gitu nggak sih Pak? Pakai shift ya, pakai shift lah, pakai shift. Terus di depan itu broadcast kesehatan kita pergunakan, pakai termogan, pakai semprotan dan wastafel kita siapkan. Berarti semuanya memang sudah siap ya Pak protokol kesehatannya, menjaga masker, menjaga jarak, kayak seperti itu. Jangan lupa dan cuci saya tangan. utamakan guru jangan sampai megang anak. Jadi tidak boleh megang. Di sampingnya dikawal. Seperti itu. Terus ya Pak. Ya, seperti itu. karena apa? Kita tahu sendiri kalau sanksinya memang itu tidak sesuai dengan prokes kesehatan, kita tidak boleh ngajar selama 15 hari. Sanksinya gitu. 15 hari sudah panjang sekali ya Pak. Panjang sekali, kasihan anak-anak. Lalu Pak, apa sih harapan Bapak sebagai kepala sekolah untuk anak didiknya di MI Islamiyah nanti keluar dari MI, ini loh memiliki karakter apa sih MI Islamiyah ini setelah lulusnya? Iya, yang jelas kita ambil keseluruhan lah. Yang penting anak madrasah bisa berkompetisi, berkompetitif, bisa berdaya saing dengan yang lainnya. Ini ciri madrasah, bukan MI Islamiyah saja, semuanya. Apalagi sekarang ada wadah kita ya, KKM Kabupaten, ada Ma'arif, itu sangat mendukung kita bisa berkompetisi. Kita 1 bulan sekali ada pertemuan. Dia perkembangan madrasah itu di mana? Teman-teman semuanya full up semuanya kegiatan. Memang madrasah sekarang sudah mulai bangkit. Madrasah diperhitungkan. Benar sekali, luar biasa. Oh ya Pak, karena MI Islamiyah ini seperti yang saya bilang tadi menjadi salah satu MI Islamiyah kebanggaannya Ma'arif juga. Mungkin ada pesan untuk Bapak Ibu guru semuanya, kayak gitu, insan pendidikan. Bagaimana sih untuk bisa membangun sekolah yang diperhitungkan seperti yang Bapak bilang? Jadi saya berharap kepada teman-teman madrasah tahun demi tahun madrasah diperhitungkan karena berdaya saing, dan ternyata di kementerian itu ada lomba-lomba yang tidak pernah di full up. Itu masalahnya karena memang tidak informasinya tidak sampai ke madrasah, atau memang madrasahnya yang belum siap Pak? Bukan madrasahnya belum siap, karena operator kita operator canggih, serba online. Jadi kalau kita tidak mengikuti online, contohnya ya robotik lah. Robotik ini nasional langsung loh. Kegiatan nasionalnya ditetuskan oleh Kementerian Agama, sangat luar biasa se-Indonesia. Jadi setiap lomba itu di provinsi-provinsi tertentu. Nah, itu bagusnya. Mana gaung yang lain? Lembaga yang lain tidak ada selain Kementerian Agama. Gaungnya. Iya.
Berarti kita harus saling bersinergi ya Pak untuk bisa terus berkembang. Jadi yang jelas saya berharap teman-teman madrasah yang paling prinsip adalah kita adalah pelayan anak-anak, juga pelayan wali murid. Kebutuhan apa yang mereka inginkan kita berikan. Contoh kecil, adakah sekolah atau lembaga lain kalau mau mereka ke tingkat atasnya, kita berikan pelayanan itu. Kamu mau kemana? Saya mau ke sekolah umum Pak, saya mau ke pondokan Pak, saya mau ke FTS negeri Pak. Kita fasilitasi dengan pelayanan prima. Apa yang diharapkan oleh wali murid, pasti wali murid memberikan ke kita. Benar sekali. Pelayanan prima. Yang paling penting adalah kepercayaan masyarakat itu ya Pak ya. Nah setelah kita dipercaya, madrasah dipercaya, maka kita bersama-sama untuk menjaga kepercayaan tersebut. Betul, amanah kita. Terima kasih Bapak atas waktunya, sangat luar biasa sekali. Harapannya nanti Bapak bisa hadir lagi ke sini. Mungkin tidak hanya sebagai seorang kepala MI Islamiyah, tapi sebagai praktisi juga, seorang lawyer. Boleh. Kebetulan ya harapannya memang tidak menutup kemungkinan banyak lembaga-lembaga di naungan Ma'arif itu kan mengalami permasalahan hukum seperti itu. Mungkin kita bisa sharing-sharing juga bagaimana untuk membantu lembaga-lembaga yang ada di naungan LP Ma'arif NU Banyuwangi. Nah, Ma'arif Lovers yang ada di rumah, saya mengingatkan bahwasanya seperti yang kami bahas tadi, program BIMA ini, Bincang Pendidikan Masa Kini, didukung oleh BPJS Ketenagakerjaan dan juga Bank BTN. Seperti itu. Dan sekali lagi saya ingatkan, ayo jangan lupa subscribe, dukung terus program kami agar kami terus berkreasi seperti itu. Baiklah Pak, mungkin satu closing statement lah Pak dari Bapak dari perbincangan kita kali ini. Jadi dengan adanya kegiatan seperti ini, saya berharap Ma'arif mendukung apa yang diinginkan teman-teman madrasah. Amin. Siap. Ayo kita bangkit. Siap. Madrasah adalah lembaga yang sangat diperhitungkan, daya saingnya bagus, dan masyarakat sangat mendukung setiap pendidikan yang berbau agama. Disitulah tempat karakter yang didukung oleh Kementerian Agama, KKM Kabupaten Banyuwangi, dan di bawah naungan Ma'arif sangat mendukung anak-anak dididik menjadi anak yang berkarakter. Luar biasa sekali. Baiklah, Ma'arif Lovers yang ada di rumah, itu tadi bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya Pak. Saya Evi Yuniarsi pamit undur diri, dan juga Bapak Nur Hariri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.